Toyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dari kelas C. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penulisan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Ulumul Quran. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran sudah banyak dihafalkan dan sebagian ditulis pada media sederhana seperti batu tipis, tulang hewan, kulit kambing, pelepah kurma, dan daun-daun pohon. Namun, belum disatukan dalam satu mushaf. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, penulisan pertama dilakukan karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur pada Perang Yamamah. Ketika kekuasaan Islam meluas pada masa Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam dari berbagai daerah seperti Irak, Syam, dan Mesir mulai berselisih tentang cara membaca Al-Quran karena berbedanya dialek dari masing-masing daerah. Misalnya, orang Irak cara membacanya berbeda dengan orang Syam, walaupun berasal dari sumber yang sama. Melihat hal ini, Hudzaifah bin Al-Yaman yang ikut dalam perperangan Azerbaijan dan Armenia melaporkannya kepada Utsman bin Affan. Setelah mendengar hal itu, kemudian Utsman membentuk panitia khusus untuk menulis ulang Al-Quran dari mushaf yang disimpan oleh Hafsah. Panitia tersebut terdiri dari Zaid bin Sabit sebagai ketua atau penulis wahyu, kemudian Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Ketiganya berasal dari suku Quraisy karena Rasulullah menerima wahyu dalam dialek Quraisy. Kemudian Utsman memberi petunjuk, jika kalian, para penulis, berselisih dengan Zaid bin Sabit, maka tulislah dengan bahasa Quraisy karena Rasulullah menerima dengan bahasa mereka. Dalam melakukan penulisan, tentunya mereka melalui beberapa tahapan, di antaranya para panitia meminjam mushaf Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah bintu Umar sebagai sumber utama. Yang kedua, penulisan dilakukan secara hati-hati. Setiap ayat tidak ditulis kecuali dengan dua orang saksi yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW. Kemudian, penulisan dilakukan dengan bahasa Arab tanpa tanda titik. Karena pada zaman itu, mereka belum mengenal tanda baca. Kemudian pengecekan dan verifikasi. Setelah selesai, semua panitia mengecek ulang dan memperlihatkan kepada para sahabat besar untuk memastikan kesesuaiannya. Setelah selesai, Utsman membuat beberapa salinan resmi. Menurut riwayat, ada 5-7 salinan. Masing-masing mushaf dikirim beserta para qori, pembaca resmi, untuk mengajarkan cara membacanya. Kemudian, mushaf dikirim ke beberapa wilayah seperti Madinah yang disimpan oleh Utsman sendiri, Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan Bahrain menurut sebagian riwayat. Untuk mencegah kebingungan, kemudian Utsman memerintahkan agar mushaf pribadi dan catatan Al-Quran yang berbeda dengan mushaf agar dibakar. Tujuannya bukan untuk menghafal Al-Quran, akan tetapi menghindari perbedaan penulisan yang bisa menimbulkan perselisihan. Ada beberapa ciri-ciri mushaf Utsmani. Yang pertama, menggunakan dialek dan bahasa Quraisy. Yang kedua, tidak menggunakan titik dan harokat. Jadi belum ada pembeda antara huruf ba, huruf ta, dan huruf sa. Yang ketiga, penulisannya mengikuti kaidah rasam Utsmani. Yang keempat, urutan ayat dan surah mengikuti susunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, mencakup semua qiraat mutawatir. Adapun beberapa tujuan dari penulisan di masa Utsman. Yang pertama, menjaga kesucian teks Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, mencegah perpecahan umat karena perbedaan qiraat. Yang ketiga, menyeragamkan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf. Dengan demikian, dapatlah kita simpulkan bahwa penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan adalah tahap standarisasi mushaf resmi setelah sebelumnya dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar. Melalui seleksi yang ketat, pembentukan para panitia ahli, penyebaran mushaf ke berbagai wilayah, Utsman berhasil menjaga kesucian dan kesatuan Al-Quran hingga saat ini. Secara umum,
Uraian tersebut berasal dari literatur klasik dan modern yang banyak digunakan dalam studi ulum Al-Quran, di antaranya As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, Az-Zarqani dalam kitab Manail Al-Irfan fi Ulum Al-Quran, Manna' Al-Qatan dalam kitab Mabahith fi Ulum Al-Quran, Subhi As-Salih dalam kitab Mabahith fi Ulum Al-Quran, buku sejarah Islam seperti Tarikh Al-Khulafa, karya Imam As-Suyuti. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.